Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Mansur selaku pengasuh Pondok Pesantren Sabilun Najah yang kami hormati, yang kami cadung barokah doanya. Wabil akhos kepada akhinal kiram Romo Ki Haji Ahmad Muslih selaku pengasuh Pondok Pesantren Ubat Bodo Kertamukti yang kami hormati dan yang kami cadung barokah ilmunya. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Romo Ki Haji Syekh Ahmad selaku MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Mesuji Raya yang kami hormati dan yang kami taati fatwa saha dawuh-dawuhnya. Kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Mesuji Raya, wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Julian Syahri SPMSI selaku Camat Kecamatan Mesuji Raya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Kapolsek atau yang mewakili Bapak Dan Ramil yang dalam hal ini hadir secara langsung yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Ibu Nyai Umi Faizah selaku Ketua PAC Muslimat Mesuji Raya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Marzuki selaku anggota Dewan Kabupaten Oki yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Ibu anggota DPRD Kabupaten Oki Niwayan Siti Sunariase SEMH beserta Bapak yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada seluruh aparatur pemerintah desa Bumi Makmur. Wabil akhos kepada Bapak Kepala Desa Bumi Makmur panjenenganipun Bopo Setiono saha Ibu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketal Kemde, Bapak KDPPD, Bapak Kaur, Bapak Eure, Bapak RT yang di Desa Bumi Makmur yang kami hormati dan yang kami muliakan. Luar biasa Pak Kepala Desa, nyentrik sekali sampai cincinnya sekeong-keong. Berkahnya pangkat mudah-mudahan membawa maslahat, membawa manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Agus Masnanto SPMP selaku tim ahli kelompok pakar DPRD Kabupaten Oki yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Ibu Kepala Desa sekecamatan Mesuji Raya yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada pimpinan perusahaan dan sekitar wilayah Bumi Makmur, keluarga besar PT Selapan Jaya, PT Wai Sampurna Algo, PT Telaga Hikmah 2 yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada
Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Bumi Makmur dan keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Mesuji Raya. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia dan muslimat NU yang luar biasa. Mudah-mudahan rencang-rencang panitia semua selalu ditetapkan Islamnya, ditetapkan imannya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Akbar Trilapan Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Bumi Makmur Kecamatan Mesuji Raya yang kami hormati dan yang kami muliakan, dan keluarga besar pimpinan Nahdlatul Ulama MWC Nahdlatul Ulama, keluarga besar Muslimat PAC Mesuji Raya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada rekan-rekan GP Ansor, rekan-rekan Ibnu IPPNU, keluarga besar Fatayat Nahdlatul Ulama, dan rekan-rekan Ibnu IPPNU yang kami hormati dan yang kami muliakan. Mudah-mudahan selalu mendapatkan maslahat dan keberkahan. Amin Allahumma. Tak lupa kepada rekan-rekan Banser dan rekan-rekan dari GP Ansor, Wabil Akhos, Babin Kamtipmas, dan keluarga besar Babinsa yang kami hormati dan yang kami muliakan. Para tamu undangan, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, baka kumbah putri, sing joko-jokon dan cepet rapi, sing perawan-perawan dan cepet untuk suami, sing tua-tua muga-muga pada cepet dapat rezeki dan tindak haji Allahumma. Bapak Ibu para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah bil wujuh dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus pengajian akbar Trilapan keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Bumi Makmur Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Oki. Yang mudah-mudahan ini majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah saking arsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Salawat beserta salam ya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Palembang punya empek-empek, di Jawa punya rempeyek. Di Palembang punya kelapa sawit, di Jawa punya wayang kulit. Ini keberkahan untuk Indonesia. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Gusti Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kita saling mengenal, saling menghormati, saling menghargai kepada sesama. Sungai Musi saya lewati, Dalan Bosok saya lewati. Datang di sini silaturahmi, likinelikan rukun kebersamaan kangge bangun kaguyub rukunan ning alam bebrayan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai.
panjenengan rawuh enten mriki sing pada ngadeg imane, sing pada jejeg, sing pada lenggah geliasah, sing pada ahli ibadah. Masya Allah, duduknya praktis, bokongnya ngelengtrak sikile atis. Ikhlas ya Bu ya, ikhlas ya Bu ya. Ini saya pakai kain asli Palembang, rasanya ngomong gulune mandan kaku. Kehormatan bagi saya, tidak sembarangan pakai ini kain. Berarti saya termasuk pada bocah cilik tekanang kene, tapi dihormati dengan kain Palembang ini. Mudah-mudahan jadi wasilah amal silaturahmi. Amin Allahumma. Bu, ini yang hadir wadon kabeh, wong lanang mung sebagian. Di dalam Al-Quran sekitar 3 penyebutan wanita, seorang perempuan. Perempuan bahasa dari Sanskerta, asal kata dari empu, yang artinya serba ahli, serba bisa, di tangannya serba enak, disebut empu. Ditambahi perempuan berarti sing pinter gawe enak. Di dalam Al-Quran sekitar ada 3 penyebutan kepada seorang perempuan. Yang pertama disebut imro'ah atau mar'ah, yang artinya perempuan yang sudah menikah. Yang kedua disebut unsa, yaitu agar secara biologis bisa dibedakan mana laki mana perempuan. Dan yang ketiga secara umum wanita disebut nisa, yaitu kita wanita hidup di dunia punya hak hidup yang sama dengan makhluk yang lain. Maka alhamdulillah hari ini Ibu Sugito termasuk dengan jajaran panitia Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Bumi Makmur membuktikan bahwa wanita kuat, wanita hebat, inilah muslimat. Tepuk tangan dulu dong buat Muslimat Bumi Makmur yang keprok utangnya lunas kabeh. Yang ambilnya keras batu utangnya banyak. Moga-moga rezekinya yang barokah. Di dalam Al-Quran Gusti Allah ngendikaaken nisaukum harthul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah al-ayah. Artinya istrimu adalah tempat bercocok tanammu, maka datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kau kehendaki, dan kerjakanlah amal soleh untuk dirimu dan bertakwalah kepada Gusti. Bu, yang belakang sana halo, assalamualaikum. Yang belakang masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack apa enggak nih? Ora keduman. Mulane mangkate sih. Apa mikir gue? Bismillah. Mic-nya pakai yang mic saja, jangan wireless. Ada yang pakai kabel. Buatan nonton. Niki mawon. Adanya ini. Bismillah, cek 1 juta. Udah ngecek aja 1 juta. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke, yang belakang yang gak kebagian snack tetap rezekinya yang barokah. Saya harap ibu-ibu, bapak-bapak yang gak kebagian kursi nanti sambil sholawat, sambil zikir, kakinya sambil diputer begini supaya peredaran darahnya lancar. Namanya orang berdiri lama cepat pusing. Wis ngadeg ora ketuman gon, ora kebagian snack maning. Nah itu gampang pusing. Jadi puter begini, tapi puternya sambil zikir ya Bu ya. Alhamdulillah. Tadi sampai mana jadi lupa. Oh iya Bu, kita di dalam Al-Quran
Al-Quran juga diibaratkan sawah. Apaan? Sawah, ladang, kebun, tegalan, tempat bercocok tanam, guys. Tapi ini ayat Quran bukan untuk merendahkan derajat wong wadon. Justru diibaratkan sawah. Ini ayat Quran adalah untuk mengangkat harkat martabat seorang perempuan. Wong wadon disebut sawah karena sawah adalah tempat untuk menghasilkan. Betul, Bu? Sawah biar hasil panennya bagus kan harus dirumati. Orang mau ngasal dipaculi tok, Pak. Wong wadon biar hasil panennya baik, pilihkan bibit yang unggul, lemone sing berkualitas, tukul suket kudu diwatun, sampai ada hama kudu disemprot, sawahnya kurang air wajib dialiri air. Wong wadon ke kudu dibanyoni, Pak. Dibanyoni itu dialiri air, dialiri air itu dibanyoni. Oh ya, ini rombongan muslimat dari mana nih, Bu? Masya Allah, ini saya yang kegasikan apa jenengan yang telat nih? Oh, saya yang kegasikan. Serba salah saya di sini. Alhamdulillah, terima kasih. Saya tidak menyalahkan panjenengan telat karena panjenengan harus nyebrang sungai pula, melewati kelapa sawit barangan. Ini luar biasa. Tadi saya salaman sama ibu-ibu muslimat, mak rasak kayak salaman karo parut. Aku batin ki wong wadon tangannya kasar temen kayak gini. Ternyata pada wong wadon juga melun dodosi sawit. Pantesan tangannya kasar. Gak apa-apa, Bu. Semakin kasar kapal tangannya manusia, tanda bersih rezeki menungsa kuwi mau. Maka alhamdulillah nih Pak, sekali-kali wong wadon dibaratkan sawah jamu dipaculi tok. Sekali-kali nih perempuan muslimat wonten bumi makmur dibawa ke salon, nggih Bu nggih. Bukan salon ampli, salon kecantikan. Sekali-kali dijak ke Palembang Kota, Gawaring Mall. Gak usah dibawa ke mall lah, dibawa Alfamart bisa seneng. Ibu nggih, sekali-kali kon pada shopping, semuting, rebonding, balancing, sepuring. Biar wong wadon wonten inggene bumi makmur glowing bening. Soalnya kemarin ada wong lanang bilang, lah saya nggak suka sama muslimat yang lipstikan, saya nggak suka sama muslimat yang bedakan. Saya suka yang natural saja. Natural sekarang dimaksud bapak-bapak yang bening, langsing, glowing, plus putih, yang anang bojok karo bihun. Cantik itu relatif. Malah saya sama ibu-ibu muslimat jauh lebih cantik ibu-ibu muslimat. Soalnya apa, Bu muslimat wis payu, saya belum laku, Bang. Cantiknya masih dipertanyakan. Karena ibu yang namanya cantik itu relatif. Cantik niku dominan. Karena ternyata yang hitam cantik, yang putih juga cantik. Orang Bali cantik, orang Jambi cantik, orang Batam cantik, wong Sunda cantik, wong Jawa ya cantik. Cantik itu relatif. Maka cantiknya seorang ibu muslimat ya tergantung bapak-bapaknya. Karena namanya muslimat cantik perlu modal, betul Bu? Cantik zaman sekarang perlu skincare. Bu Dewan, Bu Ni Nyoman. Saya nggak tahu. Bu Ni Wayan Siti. Bu DPR bisa cantik
karena sang bapak juga ngerawat dengan baik. Maka bapak-bapak di sini juga kudu ngerawat Bu Muslimat, dimodali, betul Bu? Istri tetangga hijau, istri sendiri dong dirawat. Lebok nari salon, kon pada ayu-ayu, kon pada cantik-cantik. Maka alhamdulillah Muslimat sini nggak perlu ke salon pun ditambah air wudhunya, cantiknya luar biasa. Muslimat bumi makmur, amin Allahumma. Ini udah nyinggung bab muslimatnya. Kalau di tempat saya di Jawa Bu, namanya seragam muslimat itu atasan sama bawahan. Karena atasan itu seragamnya ada logo NU-nya, tapi kalau buat yang rok bawahan nggak ada logonya. Tapi kalau seragam muslimat dibikin gamis, berarti kalau baju atasan dibikin gamis, berarti logo NU-nya kejagongan bokongnya sampean. Makanya diaturlah yang atasan sendiri, yang bawahan juga sendiri. Nah, punyai dari PAC sudah ada logonya. Nggak apa-apa, yang namanya di Jawa sama di Palembang berbeda. Yang penting tetap Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma. Bu, Assalamualaikum. Di Palembang kalau pengajian pagi selesai jam berapa? Jam 2 sore. Masya Allah. Kesini sholat zuhurnya jam berapa? Setengah 3. Oh, model NU bumi makmur. Kalau zuhur ke ngasaran, ngasar ke maghriban. Ternyata nih tukang dodosi sawit. Jadi kadang sholatnya diloncat-loncat ya Bu. Alhamdulillah, yang terpenting kita ngajinya tetap kudu disiplin. Naik jam 10, nanti tetap turunnya jam 12. Kita disiplin, betul Kiai. Ngajinya wajib, sholatnya wajib. Nah, kenapa kita diajak peringatan Rojabiyah? Padahal orang bumi makmur, orang Mesuji Raya, sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Qobliyah ba'diyah selalu dilaksanakan. Sodako infak diamalkan, sampai puasa sunnah Rojab juga dikerjakan. Tapi kenapa setiap tahun Rojabiyah kita peringatan? Supaya kita paham. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allahi rabbil alamin. Kita diajak peringatan Rojabiyah bahwa ternyata sholat itu penting. Jangan kebalik, yang penting sholat. Kalau orang punya prinsip yang penting sholat, berarti sholatnya belum mampu nyuceni hati, belum mampu membersihkan pikiran yang kotor. Karena NU ciri khas amaliyahnya bersolat wiridan disit, bersolat jagong disit, nggak langsung bersolat langsung pelencing minggat. Ora assalamualaikum los, assalamualaikum. Kenapa kita habis sholat wiridan disit? Supaya kita paham. Khawatirnya dok sampai sholatnya tadi ada pikiran gelambiar. Maka habis sholat wiridan adalah untuk menutup ketidakkhusyuan kita di dalam sholat. Khawatirnya sholatnya kurang tumakninah, khawatirnya sholatnya kurang khusyuk, maka ditutuplah dengan wiridan terlebih dahulu. Maka sampai-sampai Imam Al-Ghazali mengatakan as-salatu ra'sul ibadah. Ra'sun ini kepala, sirah,
Mustaka bahasa halusnya. Bahasa Palembang apa ya, Pak? Kepala. Oh, kepala. Kepala Ciko. Oh, jadi orang Palembang ciri khasnya belakang kalau bilang pakai O. Oh. Berarti kalau di Cilacap sega, di sini sego. Kayak orang Jawa Timur ya, Bu. Berarti kalau di Cilacap lengah, di Palembang lengo. Kalau di Cilacap randa, di Palembang rondo. Iya. Berarti kalau di Cilacap kentang, di Palembang kentong. Kentangnya wong Palembang atau satos. Roksun ini kepala. Saking pentingnya kepala, kita manusia masih bisa disebut manusia karena masih ada kepalanya. Bukti nyata, tengah malam Pak Lurah Santoso kerawuan tamu. Ya bah, Setiono. Aduh, karo sing arep ngamplopi melak lalen. Pak saya. Pak Setiono. Pak Haji. Alhamdulillah. Pak Haji Setiono Patura Bumi Makmur tengah malam kerawuan tamu. Ada yang ketok-ketok pintu bareng dibuka tamunya. Ternyata maaf kakinya buntung non sewu. Tangannya juga buntung karena maaf cacat dari sejak lahir. Setelah Pak Lurah Setiono melihat tamunya maaf agak kurang anggota badannya karena ternyata cacat dari sejak lahir, Pak Haji Setiono ini kaget dan rasa iba malah berpikir ini tamu tengah malam datang ngetok pintu, jangan-jangan ini walinya Gusti Allah. Langsung dibuka pintunya, dipersilakan masuk, dikasih unjukan, dikasih daharan, plus dikasih sodakohan pulangnya. Karena Pak Lurah Setiono adalah lurah yang sangat dermawan. Pak Lurah Setiono loman apa enggak, Bu? Loman apa enggak? Nek loman jajal kotak teni melu nambah amplop apura. Namanya pengakuan kan harus ada pembuktian. Cuma sekedar ngaku saja mas saya belum percaya. Tapi beda cerita. Tengah malam Pak Camat Mesuji Raya kerawuan tamu. Ada yang ketok-ketok pintu bareng dibuka pintunya. Ternyata tamunya Pak Camat. Sikile genep loro. Tangannya genep kalih. Tapi del tekan gulu sirahe ora ana. Kayaknya tamunya pintunya langsung ditutup jebret. Pak Camat mlebet teng kamar terus ngelonin bantal guling sing bisa ngentut. Pak Camat sambil bilang, "Ayang Beb." Bu Camat ngejawab, "Iya Mas Al. Tadi pintu yang saya buka ternyata tamune udah menungsa." "Kok bisa Pak?" "Iya, sebab nggak ada kepalanya. Sikile genep loro, tangannya genep kali, tapi del tekan gulu sirai orang anak berarti udah menungsa." Saking pentingnya kepala, kita bisa disebut manusia masih ada kepalanya. Saking pentingnya sholat digambarkan pentingnya kepala di dalam organ tubuh kita. Maka manusia yang nggak mau melaksanakan sholat berarti manusia tanpa kepala. Ini temen ya. Anak nangkene ora sholat milu pengajian. Tengone teka langkah sirai. Selalu ala Nabi Muhammad.
Gimana Ibu? Oh, sebelah kanan nggak bisa lihat merongosnya Mumpuni. Ya udah, saya kesini dulu ya Allah sibuk. Orang nang Jawa, orang nang Palembang wadone lenjeh-lenjeh. Walaupun lenjeh-lenjeh muga-muga jadi muslimat sing sholihah. Amin Allahumma. Oh, saya kesini mau diambil gambarnya. Oh, buat wallpaper apa mau buat apa tuh? Oh, buat pamer bikin story WhatsApp. Zaman sekarang ibu-ibu apa baik dibikin status. Ngaji ketemu Mumpuni bikin status. Hari ini ngaji sama Mumpuni. Alhamdulillah. Oh ya, terima kasih Mas Santri. Wah, santri ini luar biasa ya. Dari wajahnya saja kelihatan adem. Walaupun nggak ganteng-ganteng amat. Ih, tapi lihat santri itu kelihatan adem, Bu. Lihat nih, belakang hadrah kita ini asli produk santri. Pakai kopiah, pakai koko, pakai sarung, adem. Sarungan kan rakatokan, adem. Maaf ya Mas Santri, nanti ada bagian sholawatan ditabuh sama hadrahnya. Saya tadi memang Pak Camat, Pak Bapak Ibu Dewan, Pak Lurah sekalian, Romo Kiai, saya minta yang ngiringi sholawat ini khusus dari grup hadrahnya. Soalnya kalau pakai organ saya biasanya nggak masuk nadanya. Jadi saya kepingin hadrah aja biar masuk sholawatnya. Alhamdulillah. Ini agak panas dikit di Palembang ya Bu. Iya panas banget. Ya jadi saya harus pakai mode yang agak dingin begini. Set. Boleh begini. Oh iya. Yang penting jangan sambil ngendong keranjang dikira bakul jamu. Alhamdulillah. Tambah cantik saya begini Bu Dewa. Gimana? Oh dilepas aja nggak apa-apa. Oh iya nggak apa-apa, nih suatu kehormatan, nanti kalau lepas sendiri nggak apa-apa ya Bu. Salu ala Nabi Muhammad. Sebelum saya lanjut lebih serius bab ngaji, oh ya Bu Sugito, terima kasih. Saya hafal banget kan nama Bu Sugito. Terima kasih Bu Sugito. Kemarin saya dijemput, habis naik saya pakai perahu ngaji di Kecamatan Air Sugian. Air Sugian kesini naik speedboat, ya Allah 4-5 jam. Angin mlebu kabeh jero weteng. Alhamdulillah langsung dikasih pek-pek sama Bu Sugito, angin metu kabeh. Jadi Bu Sugito paham banget nih. Sebelum lanjut ngaji bab yang lebih serius malih tentang bab Rojabiyah, ini saya ada titipan amanah. Segini panjang amanahnya Ibu, karena ini amanah adalah suatu tanggung jawab, jadi saya sampaikan. Mumpuni kayak surat cinta ya. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Meringgani temen ya. Kabar baiknya, pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar masyarakat Nahdlatul Ulama Desa Bumi Makmur, khususnya Muslimat NU Bumi Makmur. Alhamdulillah. Kabar buruknya, untuk mengisi kotak infak jariah, duitnya masih di dompet Bapak Ibu masing-masing. Ini supaya kabar buruknya jadi kabar baik. Maaf punten Bapak, saya mohon izin Bapak Ibu semuanya rawuh wonten mriki, yang pertama ngaji, yang kedua silaturahmi, yang ketiga hendak ditariki infak jariah. Kira-kira panjenengan ikhlas napa mboten? Betul saestu. Jangan buru-buru, santai Bu, santai. Nembe bareng ngomong wis gugupen. Panitia ngedarin kotak infak gak sabar. Saikhlas panjenengan rawuh di sini. Jadi saya paham Bapak Ibu, namanya berangkat ngaji jenengan teng mriki dananya banyak luar biasa. Maka Nabi mengatakan
laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang diarani sugih, yang disebut kaya bukan dari pangkat banyaknya harta, tapi yang disebut sugih adalah wong yang paling ayem hatinya, orang yang paling tentrem hidupnya. Panjenengan rawuh di sini, masya Allah, udah bayar rombongan, bayar bensin, bayar bis, belum anaknya minta cilok, jaluk pentol, jaluk es, wis ngajeni ngadeg kepanasan, keringetnya deleweran, celakin blobor, ora ketuman snack maning. Lakut ditariki infak jadi seikhlasnya panjenengan. Tapi walaupun seikhlasnya panjenengan, yang jadi angsa telurnya segede telur angsa, yang jadi bebek telurnya segede telur bebek, yang jadi ayam telurnya segede telur ayam, yang jadi manuk dara gede nendok segede ndok manuk dara, sing jadi manuk emprit tidak usah memaksakan telurnya segede telur angsa, melas dobolen. Lah, yang merasa jadi angsa, yang merasa jadi banyak, yang merasa jadi soang, telurnya jangan segede telur manuk emprit. Yorapas DPR nih sampai ya tadi nih wayan siti awenduk segede emprit ya kan ora pas wis telung periode bojone wis nyalon kan udah diping-pinduk siki bu Nyai Siti barangan nyalon wis ping telu masa ndoge segede manuk emprit ya ora pas apa maning nek tekamung pada pas lagi calonan tok nek arep nyalon teka kabeh tapi nek pengajian jarang mangkat. Tapi alhamdulillah Bu Dewan datangnya enggak cuman lagi mau nyalon aja, setiap muslimatan beliau juga hadir, maka saya tidak memaksa Bu Wayan Siti namanya ngaji jangan nodong ibu nggih. Saikhlasnya panjenengan. Lah panjenengan mau milih jadi angsa apa jadi emprit? Jadi emprit apa jadi angsa? Oh jadi angsa. Kalau angsa itu telur yang paling gede, berarti nominal duit paling gede 1.000, bebek 50, ayam 40, manuk dara 30, berarti emprit pira? 5.000. Aduh temen katek. Ikhlasnya panjenengan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa orangnya senang sedekah di jalan yang diridhoi oleh Allah, ibarat nanam biji satu, tukulnya 7. Sekali tukul 7, setiap tangkai cabangnya 100. 100 kali 7 berapa Bu muslimat? 700. Masih ditambah janjinya Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala bagi orang-orang yang pada senang sedekah. Monggo saikhlasnya panjenengan diawali dari saya. Saya juga ikut ngasih Bu. Nanti dikira jarkoni bisa ngajar bisa ngelakoni. Ya diawali dari saya. Panjenengan sambil nyiapin ya Bu ya, ngerogoh sak dompet ya Bu ya, sing orang gawa dompet utang disit karo sebelah masuk nek ketemu di sarutang. Terus bapak-bapak ngerogoh sak katok, sarungan berarti ora katokan kelalen serogo-rogo, tapi sambil berdoa. Doanya apa? Segala hajat panjenengan disampaikan. Ya Allah, hari ini ikhlas saya memberikan sedekah. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah, menjadi lantaran sedekah saya buat nolak bala, narik rezeki, rezeki yang manfaat, rezeki yang barokah, dijadikan anak-anak saya yang soleh dan solehah, jadi keluarga yang ahlul ibadah,
keluarga yang ahlul jannah. Anak saya lagi di pesantren, mudah-mudahan hasil mengawasi dana diberikan ilmu yang manfaat yang barokah. Anak saya yang sudah rumah tangga mawadah warahmah wasakinah, saya dijadikan orang yang kuat dan ahli ibadah. Nyemplungin kelunting saya ketewokan rada pantes wong dongane mandan dawa untungane bedawane kaya sepur awe 5.000 ya apa-apa. Ikhlasnya panjenengan, kuat hati panjenengan. Ini saya masukin kemana nih? Oh iya, masukin ke sini sambil baca sholawat Nabi. Silahkan muter kotak infaknya, adalah untuk kegiatan di masjid kita dan untuk perawatan kegiatan masjid-masjid di Desa Bumi Makmur. Sumangga, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbanya tetap keliling, ngajinya dilanjut. Saya mewakili panitia dan muslimat Bumi Makmur mengucapkan sing maringi matur nuwun sanget, sing boten maringi kebangetan banget, sing ngetok-ketok turu tak dongake lemu kaya sapi. Makasih Bu. Bagi orang yang senang sodakoh, rawuh di pengajian ditariki infak, pasti punya kesadaran. Bahkan ada orang Bumi Makmur hanya sebagai karyawan PT, karyawan kelapa sawit, dinan-dina dodosi kelapa sawit, gede-gede nih setina uli duit 1 utawi 150 utawane dene 200, tapi seneng sodakoh. Sholatnya ora ketinggalan, puasanya tetap dilaksanakan, keluarganya dididik dengan agama. Akhirnya Gusti Allah ngendikaken, Sartina, jebule awakmu nggone merantau nang nggone Palembang anu arep nggo sedekah ya. Dinan-dinan dodosi sawit ternyata arep ngundang mumpuni ya. Ya Sartina. Tambah badanmu sing sehat walafiat, tambah rezekimu sing leuwih akeh. Wis nggo sedekah nggo nyantuni bocah yatim ke, gari ditabung nggo lunga kaji Sartina. Maka jangan heran ada orang Bumi Makmur nanem padi panen kecipir. Bahasa Palembang kecipir apa ya Bu? Sama kecipir. Ada orang Bumi Makmur nanem padi panen kecipir. Kok bisa? Iya, karena orang Bumi Makmur nembe cep nandur pari anu mien wis nandur kecipir. Jadi akhirnya baru nanem padi bisa langsung panen kecipir. Bahkan ada orang Bumi Makmur nembe cep nandur kecipir langsung panen gedang. Soalnya sedurunge nandur kecipir udah nanem gedang duluan. Akhirnya orang Bumi Makmur isine panen terus. Bahkan orang kecamatan Muara, salah lagi ngomongnya, orang Mesuji Raya nandur nang Bumi Makmur, nandur nang desa sebelah, nandur maning nang desa sebelah kana. Akhirnya wayai panen terus. Bahasa Jawa nyebut ora ketemu awak bakal ketemu anak. Orang tuanya suka nanam hal yang baik, maka anak keturunannya pun bisa mencicipi tanaman orang tuanya. Beda sama orang pelit betitil kucren jelantir, bahil kayu pil kudanil. Kalau ngomong pelit, saya ingat dulu Pak, pas waktu saya jadi bakul es lilin keliling. Saya mulai ceramah dari umur saya 8 tahun, kelas 3 SD. Alhamdulillah tiap hari sudah bisa ngisi-ngisi belajar ngaji. Dan kemudian dari sejak kecil umur 8 tahun saya sudah jadi pangon kambing. Kambing saya jumlahnya 43, cowok semua. Yang cewek cuman saya. Tapi saya bukan wedusnya.
Saya yang angon. Tangan kiri pegang gitik, tangan kanan ambil tremos es. Jadi setiap hari saya ngegendong tremos es. Jadi pulang dari angon kambing pasti bekas gagang tremos es ada di tangan saya. Es saya lain daripada yang lain. Tahun zaman 2000 es lilin satu biji harganya 100 perak. Saya jualnya 200 perak. Kenapa saya jual lebih mahal? Karena es saya berkualitas tanpa sari manis, mutlak pakai gula Jawa. Tiap hari bervariasi. Ada es roti tawar, es kacang hijau, es mutiara, es ape, es gedang. Yang paling jadi primadona esnya mumpuni adalah es rujak. Bumbu kacang dilomboki, diuyai di gula Jawa nih, dan penuh dengan berbagai macam buah, sehingga es saya harganya 100 perak lebih mahal ketimbang yang lain. Saya ingat ada orang pelit beli es saya. Yang pelit si nenek. Ini memang betul ya, baru pertama kali saya ada pengajian kiai ini di P. Alhamdulillah di Suraga mundur nih, luar biasa. Maka saya nggak pernah pakai skincare ibu. Eman-eman nganggo skincare bayarnya larang-larang, nang Palembang dijemur. Nggak apa-apa, tandanya sehat. Jenengan semua bu, yang keringatnya keluar hari ini, semua penyakit di panjeran diangkat oleh Gusti Allah. Mengucur keringat hari ini kangge ngelong dosa-dosa kita semuanya. Amin Allahumma. Nikmat banget memang ngaji di Palembang. Jangan salah, saya di Palembang udah 5 kali ini bu. Dari tahun sejak 2014 saya sudah pengajian diundang di Palembang sini. Seringnya di Kabupaten Banyuasin. Dari Banyuasin saya sering sekali. Dari kemarin saya sudah di air sekian, dari air sekian pindah ke sini. Dari sini masih ada jadwal lagi. Alhamdulillah laris manis Tanjung Kimpul. Mumpuni laris jamaahnya pada kumpul. Amin Allahumma. Ada orang pelit beli es saya. Jadi inget terus sampai sekarang, nggak dendam tapi buat saya petik hikmahnya. Si nenek sama cucunya bilang, "Mbak, tuku es kuning wah." Namanya anak kecil mintanya ya karo guling-guling. Tapi si nenek bilang begini, "Orang usah tuku es mumpuni, larang. Karena rujak di es melek gigi." Kayaknya yang orang Bali, orang Batam nggak tahu artinya, saya translate dulu. Orang usah, jangan beli es yang mumpuni, mahal. Ada rujak di es melek gigi. Bahasa Indonesianya melek gigi apa ya? Keselak. Angkel Jawa di Indonesia kena gue. Apik banget anggur melek gigi. Katanya es rujaknya saya bikin keselak. Saya ngebatin, nih orang belum pernah beli esnya saya, belum juga nyicipin, udah nyacat nidra duluan. Saya terasa tertantang sebagai seorang bakul. Saya ambil es lilin rujaknya saya kasihkan kepada tuh nenek. "Bah, ini es rujak buat cucu jenengan, nggak usah beli, gratis buat panjenengan, silahkan." Saya ngasih sama cucunya, warang urung ninine melu ngenyot. Maaf punten, itu politiknya orang pelit bu. Boro-boro dia beli buat ngelarisin, dia sengaja beli tapi nyidrani, menjelek-jelekan terlebih dahulu biar digratisin. Tuh politiknya wong pelit. Wong pelit beli toge aja nyebelin pak. Wong pelit tuku toge nyebeli. Toge seperempat di Palembang berapa bu? 5.000. Wong pelit sengaja gawa duit atusan ewu, tuku toge ring warung isuk-isuk, mung tuku toge seprapat duit atusan ewu. Supaya apa? Supaya pedagang toge bilang, "Gak usah beli, masih pagi, orang anak cucule,
Ngana digawa berapa kadar seprapat iki. Isuk ke wong pelit kaya gue maning gawa duit atusan gue maning. Tukune mung seprapat abenisuk. Politik ke wong pelit. Sampai-sampai orang pelit tahu aja nyangiti bak. Wong pelit tuku tahu nang warung sekabiane tahu dipencetin kabeh. Sampai pedagangnya tanya bakule, yuk gue tahu dipencetin dengan apa? Ternyata lagi dipilih mana tahu yang paling gemuk. Dipenceti kabeh tahune orang urung tukune mengrong belindi. Dimasak bisa buat seminggu. Modelnya tahunya disemur tiap pagi cuma nyiapin nasi putih tempelin naring tahune tul bisa buat seminggu. Tuh politiknya wong pelit. Wong pelit kok sakit malah kebeneran bisa buat ladang bisnis. Wong pelit meriang malah kebeneran. Ya Allah ya Sartina matur nuwun ya gelem tilik apa gi meriang kaya gi gena musim corona lang kasih tilik. Walaupun ngalang kasih tilik musim corona wingi sarita nggone tilik malah gasi. Malah sarita nggone tilik ngawa gula kasih rong kilo. Susuna telung alen, biskuitnya telung ngebeli. Malah gawa buah pir karo buah naga. Amplopnya terbuka isinya 75. Sartina yang diajak ngomong amplopnya isinya selawe. Kan kepenak Sartina. Akhirnya mundur desit ngisi maning selawe dadi ngene tilik 50. Politiknya orang pelit mengunggulkan yang lain supaya yang diajak ngomong melu aweh akeh. Itu politik wong pelit. Maka orang pelit gak mungkin bisa ikut organisasi, gak mampu memakmurkan agamanya, gak mampu memajukan agamanya. Apa punten? Wong pelit orang mungkin bisa melu muslimatan. Wong pelit arep muslimatan lah, nasi da melu muslimatan jebule muslimat isine urunan toh. Mundur Rasida. Nyoba ikut fatayatan lah, Rasida melu fatayatan jebre fatayat seragame tuku. Mundur Rasida. Dari melu jamaah yasin tahlil di masjid. Arep melu yasinan, lah Rasida melu yasinan jebre sing ketanggonan yasinan melu wedang. Mundur enggak jadi ikut. Maka orang-orang yang mampu memajukan agamanya adalah orang yang mau berkorban, berjuang, wis urunan sodako nganti kurang anak pengajian digelem namboki disit. Maka orang yang ikut kepanitiaan adalah orang-orang pilihan bergabung wong sing pada senang sodako. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Bayangkan Bu, untuk mendatangkan saya tiket pesawatnya duit, nang bandara duit, izine duit, tarube panggungnya backgroundnya mumpuni. Tanpa kesadaran sodako warga bumi makmur dan muslimat NU yang gak mungkin pengajian sesukses ini. Maka yang jadi petani rajin sholat, rajin ngaji, yang jadi pedagang jangan lupa sembahyang, yang jadi RK jangan karo sholat, jadi RW sekarang PDW, jadi polisi ngermenteng kelek nang tengah giling hati-hati malaikat saben detik mentelengi. Polisi hati-hati, tukang ngarit ditilang. Maaf ya Pak Polisi. Kemarin saya seharian sama Pak Polisi sampai debat kusir di mobil. Cerita ngalor ngidul ngetan ngilon. Namanya Pak Polisi tapi hari ini luar biasa. Ikut bergabung sama Nahdlatul Ulama derek pengajian. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Polisi. Menjadi polisi hati-hati, yang jadi tentara ingat dunia sementara.
Padan Ramil. Bentar, saya baca dulu dadanya. TNI AD, terima nasib ini apa adanya. Jadi tentara lebih luar biasa prihatin. Dari tadi Padan Ramil menang baik. Jebule orang ngerti mumpuni ngomong apa. Ternyata Padan Ramil dari tadi diem lagi ngapalin. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang. Sebelum kita yang menang, walau mayat terdampar di medan perang, untuk bangsa akulah berjuang. Nyanyinya betul begitu katanya Ade. Betul Padan Ramil. Masih lagunya begitu. Padan Ramil manggut-manggut sambil bilang Sabta Marga. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 4. Kami patriot Indonesia. Pengen tahu lanjutannya Pak dan Ramil? Undang saya di markas Anda. Pitu-pitune yang apa, tapi kan mau ngesuk mani. Mau diundang. Yang jadi tentara ingat dunia sementara. Yang jadi camat ada camat comot. Camat. Yang Pak Lurah kudu rajin ibadah Pak Lurah. Besok masjid bumi makmur kok wayai sholat urung adan. Lurah sing kon adan. Dengar Pak Lurah ini kalau pengajian sekarang semangat banget. Jangan cuma sekarang, sampai seterusnya moga-moga istiqomah Allahumma. Yang jadi DPR, wah kalau DPR saya nggak berani nih. Ini jabatan paling tinggi di dalam kalangan masyarakat. Wakil kita Bu, alhamdulillah nih wakil rakyat kudu ngertos. Masyarakatnya kurang apa, butuh apa, kudu pengertian, betul Bu? Soalnya kalau masyarakatnya saja sudah nggak dicintai bahaya. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya, oh. Namanya konser. Tubuh DPR segini banyak nih dulu nyalon panjenengan, milih panjenengan Pak Haji Marzuki. Maka kalau DPR adalah genteng, kita masyarakat adalah tiang. Bahasa tiang, bahasa Palembangnya apa Bu? Tiang. Kalau wong Cilacap nyebutnya saka. Berarti Palembang saka, ngarang. Cagak. Kok kembar malah kayak wong Cilacap cagak. Berarti cara Cilacap degan, cara sini dogan. Betul. Berarti ini ada bahasa yang hampir sama ya. Kita masih satu rumpun, masih orang Nusantara. Cagak. Cara Palembang cagak, soko, mengarep dewek, banter, salah. Kupatayat sing ngene celakan lagi deket celurit Madura. Nek dincuankan dilek maklohan. Enggak apa-apa Bu Patayat. Hari ini muslimatnya semangat, Patayatnya juga datang. Terima kasih Bu Patayat. Bukan enjel-enjel patut. Selalu ala Nabi Muhammad. Kalau Pak DPR, Bu DPR adalah genteng kita masyarakat
sokone sokone. Maka genteng ngomong sama si Saka, Kak Saka, enak yang nanggo ngisor tiupan. Enak ya nanggo ngisor ya, ora kudanan ora kepanasan kenyong. Nek dadi genteng udan-udanan panas kepanasan, angger bocor mesti diogrok. Kemana buat cilik nakal-nakal, kadang suka ngelimpukin batu. Nih aku jadi genteng jabres sembarangan karo genteng kena ngisor tiupan ora kudanan ngisor padaku tundukung sinang dhuwur. Genteng ngomong begitu, si Saka ngejawab, genteng nek ngomong mandang digeger. Ya betul, sampean tempatnya di atas, saya di bawah tiupan ora kudanan ora kepanasan. Tapi walaupun sampean nang dhuwur aku nang ngisor tiupan, tapi kan sampean manggo nang dhuwur, aku Saka sing angkat. Panjenengan di atas, kita rakyat yang dukung, betul? Sampean manggon di atas, kita rakyat yang milih, betul? Jangan sampai ini pilihan masyarakat sampai ditaruhkan dengan jabatan yang non seune berpangkat berdasi, tapi kok senang korupsi. Itu bukan pejabat, tapi ketularan setan akwan, setan yang ganggu para pemimpin. Rumah. Saya di Jawa itu sering ditawarin, Bu, nyalon wakil bupati, nyalon DPR RI. Saya nggak minat, nggak kepingin. Namanya pemimpin itu kudu siap segala sesuatunya. Jangankan jadi DPR, baru jadi lurah saja kudu siap dengan segala sesuatunya. Tengah malam diketok pintunya, ada yang minta diantarkan ke rumah sakit, ya harus berangkat. Namanya pemimpin adalah pelayan, bukan raja. Pemimpin adalah pelindung, pengayom, bahkan pelayan bagi masyarakat. Jadi kalau ada pemimpin kok sombong, pemimpin kok bohong, pemimpin kok korupsi, bukan pemimpin, tapi ketularan setan akwan. Apalagi jadi lurah, tanggung jawabnya gede, ngadalan bosok, disalahin lurah. Ada umar yang disalahin lurah. Sampai-sampai bansos kurang tepat sasaran yang disalahin lurah. Sampai-sampai neranda babaran. Yang disalahin lurah. Karena resiko jadi pemimpin pada gede. Hari ini Pak Lurah, pada Ramil, Pak Kapolsek, Pak DPR, Pak Camat hampir secara langsung minta Allah barokah dengan para kiai kita. Mudah-mudahan dengan rabunya para masyayikh kita memberikan doa pada pemimpin-pemimpin Indonesia, dijauhkan dari sifat-sifat yang zalim, pemimpin yang adil, yang mampu memakmurkan Palembang, makmur dunia akhirat. Allahumma. Allahumma. Kita munduran dikit lagu. Lama-lama bau bakaran kulit. Bukan jadi empet-empet lagi kalau kepanasan disiram banyak. Shallu ala Nabi Muhammad. Pentingnya sholat, kita ini Rojabiyah diajak pengajian. Rojabiyah adalah peringatan supaya kita betul-betul memahami sholat itu penting. Saking pentingnya sholat, sholat sambil berdiri udah nggak mampu, silahkan sholat sambil duduk. Duduk udah nggak kuasa, silahkan sambil selonjoran, boleh? Sholat sambil selonjoran udah nggak kuasa, silahkan sholat sambil tiduran. Tiduran bukan tidur, sarean bukan sare, turunan menuju turu, tapi dengan masih dalam keadaan sadar dengan gerakannya tangan. Sholat sambil tiduran udah nggak mampu, tapi pakai mampu kedipin mata. Ini sholat pakai bahasa isyarah, sholatnya pakai kedipan mata. Sampai kedipan mata sudah tidak mampu, tapi hati masih hidup, silahkan sholat pakai hati, sholat di dalam hati. Sampai sholat dalam hati sudah tak mampu, maka gari diumumkan nang tua masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia saudara Fulan bin Fulan Moisuk Jambulu. Silakan panjenengan diaturi memberikan penghormatan terakhir
karo gawa beras. Saking pentingnya sholat, maka mumpung masih diberikan kesempatan, karena kita nggak tahu. Fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun istaqati timungsa ajalin manungsa, kalau sudah datang ajal mencabut nyawa, nggak bisa diundur, ora bisa dicokna walaupun sesaat. Namanya pati datangnya tidak disangka, tidak terduga. Misalkan jenengan duluan, saya belakangan, bisa nyongkering jenengan duluan, monggo nyong ikhlas betul Bu. Namanya pati tekan ora disangka, ora dinyawa, ora dinyana-nyana. Maka namanya pati karena datangnya tidak disangka dan tidak terduga. Maka kita disuruh terbiasa menjalankan amal becik, amal soleh, amal kesayangan, supaya ketika Allah mencabut nyawa kita pun dalam keadaan yang baik. Dalam arti, mari hati ditata terlebih dahulu. Hatinya sudah ditata, sholatnya pun tidak ketinggalan. Maka Gus dalam mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Allah mengatakan ternyata sudah menyiapkan calon penduduk neraka jahanam. Siapa calon penduduk neraka jahanam? Kata Allah, yang pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha, yaitu manusia-manusia yang punya hati tapi hatinya tidak mau merasa dan tidak mau menghayati ayat-ayatnya Gusti Allah. Punya hati tapi ternyata hatinya qalbun mayyitun, ternyata hatinya mati, atine akos, atine wangkot. Orang kalau sudah keras hatinya, jangankan ditegur oleh orang lain, ditegur oleh Gusti Allah pun hatinya sudah tertutup. Maka kita ngaji adalah memperlembut hati supaya hati kita selalu eling sama Gusti Allah. Bagaimana cara memperlembut hati? Pertama, sholatnya yang khusyuk, belajar tumakninah. Yang kedua, baca Quran dihayati, dipun arteni, ngerti maknane. Yang ketiga, senang zikir, senang tawasul, senang pada istighosah, derek manakiban. Silakan ikut jamaah sholawatan, jamaah dibaan, monggo, untuk memperlembut hati. Orang yang biasa zikir antara hati sama pikir nyambung. Maka orang yang biasa lisannya berzikir, hatinya lembut. Keadaan kondisi apapun dia, tapi orang yang suka zikir, kesandung watu pun ngucapnya tasbih. Kondisi panas pun tinggaling-eling Gusti Allah, karena biasa zikir. Orang biasa zikir, kipas-kipasan anak yang mau nini Gusti Allah asmani disebut. Alhamdulillah ya Allah ya Karim. Hari panas teman kayak dia Allah. Dengan teleweran urung potong karena mumpuni laki-laki ngelopor kabeh. Bapak ya Allah, tandane keringetan. Sehat kabeh ya Allah badane. Diangkat kabeh penyakitnya. Orang biasa pikir pikirannya positif. Hatinya adem, walaupun kepanasan tetap adem baik. Apalagi gimana sih Ibu? Oh, saya dikasih kipas. Allah karim, bakul kipas laris kabeh. Terima kasih jazakumullah. Matur nuwun diterama pun karo kipas. Nikmat banget jadi mumpun. Ini udah ada kipas dua sebenarnya. Tapi karena saya geraknya muter tuh bakul kipas, pengertian banget. Terima kasih Pak Kipas, bakul kipas. Pak Gondrong, Pak Gondrong. Matur nuwun berkah kabeh dodole. Ini yang namanya orang Nahdlatul Ulama, dimanapun estes itu jadi wasilah lantaran keberkahan Bu. Intinya tadi bakul kipas kayu, bakul cilok, bakul pentol, bakul nanti bakul manisan ya payu, alhamdulillah. Bakul tikar ya payu, masyaallah. Alhamdulillah luar biasa. Dari tadi para kiai lagi ngebatin. Ya Allah, mumpuni bocah koleceh teman.
Ngapunten Kiai, saya dasarnya begini Kiai. Sebenarnya saya sudah ditegur sama bapak ibu saya, orang bilang Pak Kiai. Sebenarnya hari ini udah agak marah dan tobat. Cuma kadang-kadang kelalen. Nah yang orang lenje orang akeh. Oke jamaah maksudnya sama Nabi Muhammad. Orang biasa pikir kondisi apapun tetap yang disebut asmane Gusti. Kedinginan pun sih disebut asmane Allah. Ya Allah ya Karim. Kadang rasanya teman-teman kayak gitu. Harap mangkat ngaji pada mumpuni malah mangkat mandan ya Allah. Balakis. Bisa mangkat ngaji mandan keri. Gara-gara ini mau mangkat ngaji nganggo katok angel ngaji goyang. Bisa gue mangkat ngaji katok angel tinggal. Manu katok bulangan siji gue sekilo ya. Tahanan yang mana? Ini tapi biasa zikir. Lagi kedinginan kayak apapun tetap yang disebut asmane Gusti. Tapi orang yang nggak biasa zikir, antara hati sama pikir nggak nyambung, kesandung matu mesti sing disebut elek, sing disebut apa? Kewan sikile papat. Assalamualaikum. Orang nggak biasa zikir Pak, ada petir-petir nyamber pasti yang disebut kotor. Kunci. Tapi orang biasa ngaji, biasa sholawatan, kesandung batuk, mesti kagetnya subhanallah, innalillah. Udah biasa, lanyah mulutnya. Maka ketika tutupnya, mulutnya sudah lanyah, biasa zikir. Ketika dicabutnya pun yang disebut asmanya Gusti. Maka berzikir, baca sholawat, baca Quran adalah dalam rangka kita memperlembut hati. Hati noratos, hati norawangkok. Orang kalau udah keras kepala, jauhlah dia dari hidayah. Tapi kalau orang udah mau menerima kritik saran masukan dari orang lain, nih kalau udah mau menerima kritik saran, maka itu gampang dapatin hidayah. Ada ceritanya. Orang ngakunya Islam Pak. Ya dari tadi bapak-bapak nggak dilirik, kasihan ya Bu. Saya panggil dulu. Bapak gue. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini bapak-bapak Bumi Makmur. Oh campuran alhamdulillah. Orang Jawa kabeh. Oh campur juga. Tapi kok ireng-ireng kabeh. Mau lanang kasih blowes. Hitam kulit panjenengan di akhirat buat saksi. Bersih rezeki wong Bumi Makmur, bersih warga masyarakat Kabupaten Oki Allahumma. Ada cerita Pak, orang ngakunya Islam tapi nggak mau sembahyang. Islam KTP, ngakunya Islam tapi ninggalnya sholat. Namanya sebut saja maaf Pak Goyel, terus goblok ngeyel. Sifatnya elek, pelit, betitil, durhaka, durjana, sholat boten pernah babar belas, mamah masjid ora pernah. Tapi pada suatu hari Pak Goyel lagi dolanan kertu nang patrol, nang pos kamling, lagi dolanan kertu, teplek, asut, tepleknya, kenci, teplek, cingit. Teplek jedor. Bapak-bapak ngobatin lo kok mumpuni apa? Kiai dilawan. Iya namanya kiai kudu pinter cerita. Kalau pinter cerita orang nanti undangan paling bangeneh. Pas lagi main kartu ada rombongan lewat tuh. Ternyata rombongan pengajian. Karena penasaran Mbak Goyel disetop ke rombongan. Stop. Kira pada hari nanti dan rame banget Bu. Ini Pak mau berangkat ngaji. Oh, kayaknya siapa yang ramai banget pada numpak odong-odong. Ya Pak, kamu masyarakatnya ngaji sama kiai siapa? Baik, semangatnya begini Pak.
Doakan Pak, moga-moga warga kami bisa istiqomah ngaji. Oh ya, mana mangkat. Tapi karena rombongan gemelit dirake banget, bagoye ikut penasaran. Akhirnya ngikutlah di belakang karena mangkat keri orang kebagian kursi jagung nangis sorwit gedang. Ternyata pengajiannya dalam rangka haul masal. Karena acaranya haul, sang kiai ceramah begini. Para rawuh ingkang tansah kawula hormati, mangga siap-siap iman yang kuat, amal soleh yang banyak. Oh ya, ahlan wa sahlan bi hudurikum Bapak Wakil Bupati, alhamdulillah. Segerawuh, ahlan wa sahlan bi hudurikum, sallu ala Nabi Muhammad. Pak Wakil Bupati, alhamdulillah beliau pasti di hari libur ini di tanggal merah, jadwalnya juga banyak pengajian dan acara-acara lainnya, tapi beliau tetap menyempatkan waktu untuk hadir secara langsung di Desa Bumi Makmur. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami Pak Wakil Bupati, panjenengan kersa hadir di pengajian hari ini muslimat dalam rangka Trilapan dan acara Rojabiah. Matur nuwun Pak Wakil Bupati. Ini beliau kayaknya datangnya terakhir biar gak disinggung tadi Pak. Saya malah curiga beliau punya amaliyahnya. Amaliannya sepertinya dongannya angel-angel. Pesan tadi polisi udah disinggung, DPR udah disinggung, Wakil Bupati datangnya telat malah selamat. Jadi telat itu belum pasti nggak bagus. Telat juga ada hikmahnya. Nggak kesinggung juga sama mumpuni tadi. Alhamdulillah, ini saya diberi kipas tadi Pak sama warga panjenengan. Anda ngajinya sambil kipasan begini Pak, mengurangi rasa hormat saya. Tapi barang dikasih, tadi juga saya dikasih songketnya orang Palembang Pak. Rumah tadi apa saya yang kekecilan apa selendangnya yang kegedean Pak. Jadi saya lepas dulu, mohon izin ya Allah. Yang jadi tentara ingat dunia sementara, yang jadi wakil bupati janji-janji wajib ditepati. Niatnya saya nggak mau nyindir, datangnya mentolok telat. Maaf ya Pak Wakil Bupati, jadi nggak enak saya. Maaf Pak Wakil Bupati, silakan kalau lagi nggak soin hari Senin ada mendoan malah. Saya juga bawa getuk goreng dikit dari Jawa Tengah, tapi cuma 3 kilo. Jadi udah dinikmati sama Pak Lurah, alhamdulillah. Pak Lurah luar biasa, malah mau duduk di belakang karena Pak Ajud, Pak DPR juga, berarti DPR-nya yang datang dari PKB, alhamdulillah. Yang dari PKB malah datangnya telat. Nggak apa-apa, ikut Pak Wakil Bupati biar selamat. Sudah lengkap ini para pejabat kita hadir, bukan dalam arti ini cuma cari sensasi banyak yang hadir biar besok nyalon lagi, jadi enggak, tapi justru tabarukan sama para masyayikh kita, para kiai kita, supaya gone dados pemimpin diberkahi oleh Allah, mampu memimpin Palembang dengan menjadi pemimpin yang adil dan jujur, amin Allahumma. Kiai saya titip pesan kepada seluruh pemimpin-pemimpin, namanya Wakil Bupati, cukup sholat 5 waktu, jangan ketinggalan. Puasa Ramadan dilakoni, gak usah qobliyah badiah, gak apa-apa. Puasa sunnah rojab gak apa-apa, gak usah dilakoni. Ben sing qobliyah badiah kiainya saja, yang puasa sunnah rojab masyarakat oke. Tapi masalah jadi pemimpin, sholat 5 waktu orang ketinggalan, puasa Ramadan dilakoni, jujur, adil, plus jangan nyolongan, dah cukup gitu aja. Kata kiai saya. Jadi wakil bupati kan juga resikonya besar. Nyalon wakil bupati minimal harus pegang duit 7 miliar Bu. Betul, modalnya minimal 7 miliar. Oh malah
20 miliar. Bu DPR udah paham banget nih. Nih kalau modalnya aja sampai 10 miliar, ini buatnya balik modal apa enggak nih Bu Wakil? Nah itu yang jadi resiko, makanya jadi pemimpin resikonya besar dan modalnya banyak. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau, niatnya baik Bapak Ibu, jangan sampai kita salah arti. Beliau ini datang hanya cari sesuatu, tapi dioki para pejabat kita, para pemimpin kita, kalau dikasih undangan badan sehat dan cepat pasti hadir. Tepuk tangan dulu dong buat para pemimpin oki, luar biasa. Ini lanjut lagi ya Bu. Tadi sampai mana ya Pak ya? Kalau nggak salah pernahnya dia lagi berdiri di sini nih. Goyel. Oh nggak goyel. Nggak goyel maaf, goblok nih ya. Ngaku Islam nggak mau sembahyang, duduknya di bawah pohon pisang gara-gara berangkat ngaji dia telat. Beda sama wakil bupati, telat duduknya di depan. Aduh kenal lagi. Tuh Bu, orang punya jabatan, orang punya ilmu, orang punya derajat, telat nih malah Pak kurang mundur ke belakang, makanya lebih rendah. Nah, berarti kan kita tarik kesimpulan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu akan diangkat derajatnya, tentu dasarnya dengan iman. Gak sembarangan orang yang duduk di depan ini. Beliau untuk menjadi wakil bupati pasti perjuangannya luar biasa, gak sembarangan. Untuk jadi lurah saja juga, walaupun ibaratnya pangkat lebih rendah ketimbang wakil bupati, tetap juga penuh perjuangan. Kiai kita, para kiai kita untuk mendapatkan titel kiai sebelum namanya disebut itu penuh dengan ikhtiar, riyadhah, kudu tirakat, walaupun hanya sebagai lebih cara kini apa ya? Kaum kayim apa ya disebut sini ya? Itu yang ngurusin jenazah mayit. Mode. Cara sini mode. Berarti kayak orang Jawa Timuran. Lainnya ada lagunya Mbah Mode, ini rasanya gitu ya. Oh nggak tahu juga, ternyata jenengan Jawa Yora Palembang Yora. Oh di sini nyebutnya mode. Untuk mendapatkan titel mode saja penuh perjuangan. Kalau mode nggak pakai ilmu, mode nggak pondok terlebih dahulu, ya salah boleh buntel mayit. Untuk mendapatkan titel kiai, yang lain pulang sekolah pada main, Pak Kiai pulang sekolah langsung ngaji. Yang lain pada plesir, Pak Kiai mau ta'alum di pesantren. Di pesantren saja mau riadah, mau tirakat, puasa mangan, puasa turu, puasa melek, puasa dolan, puasa plesir, puasa senang, plus puasa pacaran. Loh iya, di pondok itu nggak boleh lirik-lirik yang lawan jenis. Kudu puasa pacaran supaya Pak ilmu neng manfaat dapat keberkahan. Sebenarnya Pak Kiai Pak Suryane ganteng, wong wadon jelas banyak yang seneng, tapi karena prihatin tirakat kepingin jadi orang yang manfaat, mau prihatin dulu, mau prihatin tirakat riadoh terlebih dahulu. Jadi pejabat demikian, jadi danramil, jadi polisi, pendidikannya saja susah, harus mampu mengalahkan dari calon-calon polisi yang lain, calon-calon tentara yang lain. Pendidikannya saja luar biasa, harus bawa senapan di depan, bawa ransel di belakang, ditembak sama seniornya, luar biasa penuh perjuangan. Banser pakai seragam begini, baret tuku dewek, sepatu model dewek, diklatnya saja gak sembarangan, karena banser membawa nama baik Nahdlatul Ulama. Sekali banser pemindah elek tercoreng nama Nahdlatul Ulama, gak sembarangan pakai seragam begini. Saya ngomong begini, apa pikiran ini jebolan tukang Indosiar? Gak semudah itu guys. Ngaji dulu, mondok dulu, prihatin dulu, baru bisa ceramah. Gak hanya sekedar ikut audisi, tukang Indosiar, terus bisa
Apa? Itu tuh ke lambene cangkeme. Kasar banget tuh kalau nyangkem nah. Itu orang nyangkem nah wong. Nyangkem nah wake dewek. Sembarangan. Jadi lurah pun demikian. Penuh dengan ikhtiar perjuangan. Jadi DPR kok sampai 3 periode. Berarti akhlaknya di masyarakat kudu bagus. Itu penuh perjuangan. Kepingin sugih kok gak mau kerja. Kepingin masuk surga kok gak mau sholat. Cara orang di pesantren nyebutnya jununu, fununu, pengitan di warna-warna. Pingin sukses orang gelem prihatin, jununu, fununu, edan. Kepingin jadi pejabat gak mau sekolah, jununu, fununu, edan. Jadi pemimpin kok gak bisa jadi contoh yang baik, jununu, fununu. Ingin jadi ahli fikih nanti dicoro kamu di pesantren jununu kununu. Harus berjuang dengan konten sangat. Tadi lagi bahas apa saya? Oh iya, wakil bupati karena penuh perjuangan ya sekolah yang ngaji, pendidikan, bahkan bisa menjadi wakil bupati Joki. Beliau bukan orang sembarangan, punya amaliah tersendiri, jangan suka nyepelein orang lain. Beliau duduk di depan karena memang punya kekuasaan dan punya jabatan. Silahkan, mudah-mudahan tambahin berkah semua, Allahumma. Beda sama Pak Goyel, sholat kabar pelodas, pengajian orang doyan, ngomongnya Allah, wataknya Allah, sifatnya Allah, senengnya padu, mangkat ngaji kering, jagunang murid dewek nangis solid gedang. Acaranya haul masal, karena acaranya haul, sang kiai ceramahnya begini. Para rawuh ingkang tansah kawula hormati, silakan. Mangga siap-siap iman ingkang kuat, amal soleh ingkang kata. Awet nawi tiang ingkang sampun bejah besok di alam kubur akan ditanya oleh mungkar nakir, akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Kalau nggak bisa ngejawab bakal disiksa makjus. Pak Goyel yang duduk di bawah pohon pisang ngebatik. Hai kiai boleh ceramah medeni teman. Ini kayak dek wis tau mati cerita ngalang kubur. Perasa kurang cocok dengan isi pengajian sang kiai. Ceramahnya belum selesai, itu Mbak Goyel pulang dulu. Mbak Goyel pulang terlebih dahulu. Sedawane balik, Mbak Goyel sambil ngebatin mikir juga tuh Mbak Goyel. Apa iya ya? Wong garis mati, jadi dalam kubur kita pun mana ini? Kalau nggak bisa ngejawab, jadi nggak disiksa. Bener apa orang? Ibu ngomong. Perasa nggak percaya, dia tapi sambil ngebatin antara pikir dan hatinya dia bergejolak. Sampai rumah itu Mbak Goyel terus duduk, bro. Ye, ini bukan capek bu, ini lagi praktek cerita. Biar ceritanya itu jelas. Apalagi nih kurang. Oh enggak minum ibu, ini cuma lagi praktek cerita. Tenang saja. Itu bawa asisten, tapi kan asisten tahu ini enggak kepingin minum enggak ini lagi praktek cerita. Sampai rumah itu Mbak Goyel duduk terus manggil cucunya sama manggil anak-anaknya. Ani tati maniem yang anak takandani anak penting. Iya Pak, ada apa Pak? Mungkin wis mandang tua istara karo matinya. Jadi ngesuk gambar bapak dipundut dening Gusti Allah, tulung bapak dibungkus karo kain kafan sing wis bodol ya. Wanak kaget-kaget, ya Allah yang ngirim Pak, kami beli kain kafan yang baru. Siapa? Berapa ratus meter lebarnya, saya sanggup beli kain kafan. Pamali Pak, gak boleh ngomong begitu. Itu ajarannya siapa mati kok dibungkus sama kain kafan yang udah rusak?
Nyong ngomong kayak gana maksudnya bisa nyong esok mati nenggeluk dibungkus karo mori sing wis bodor supaya esok nang alam kubur ora ditakoni malaikat mungkar nakir supaya nyong dikira mayit sing wis lawas nggak mayit lawas kan nyong wis ditakoni masa ditakoni maning Nung iki ngrungokno pengajian kayak ini ceramah materi banget. Memang harus mati esok alam kubur. Kita koni malaikat mungkin akhirnya ora bisa jawab para disiksa. Lama genen, menanam punyanya ratu ibadah. Sholat ya babar pelotas. Nggak lagi cara esok nang kubur ini rembek anakku. Sebenarnya pintar tuh Mbak Goye. Kalau udah mati minta dibungkus sama kain kafan yang udah rusak biar dikira jenazah yang udah lama. Kalau jenazahnya lama kan gak ditanya malaikat mungkar nakir lagi. Pinter tuh Pak Goyer. Tapi masa malaikat dibohongin? Akhirnya saya ngidek gak bisa tidur itu Pak Goyer. Gara-gara apa? Kepikiran mori bodor. Akhirnya pagi-pagi Mbak Goyel datanglah ke rumah Pak Kiai. Ternyata Pak Goyel rawuh ke rumahnya Pak Kiai Mansur. Assalamualaikum Kiai Mansur. Dibukain pintu sama Pak Kiai Mansur. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Kinyong Mbak Goyel. Kakang eneh ana maksud di Pak Kiai. Nyong ini ngaji nang isawit gedang. Boleh ngaji kayak ini, boleh ngomong medeni banget. Katanya orang kalau udah mati masih pada ditakoni malaikat. Nggak bisa jawab katanya mau disiksa. Nah saya datang ke sini kepingin saya bisa sholat Pak Kiai. Pasti masuk takut. Masya Allah, ini keanugerahan luar biasa. Sholat jangan cuma dikepinginin. Ayo kita belajar sholat. Kung saya udah sholat dari kecil aja saya masih belajar Mbak Goyel. Ayo belajar sholat. Besok langsung berangkat ke masjid Mbak Goyel. Lah kayak ini kepriwe sih. Nung kan ngomong nung kecil belum pernah sholat. Tiba-tiba saya sholat yang nggak bisa ngerti dongan nih orang. Oh gitu Mbak Goyel, ya udah nggak apa-apa. Besok berangkat ke masjid langsung. Belum tahu doanya nggak apa-apa. Yang penting berangkat dulu ke masjid. Namanya sholat gampang. Yang penting rubuh gedang. Rubuh gedang. Lah berarti sholatnya gampang ya Pak Kiai. Yang ngomong susah siapa? Oh ya. Besok nyontek mangkat dari masjid. Jam pira gue? Jam 10 apa jam setengah sama? Sholat apa setengah sama? Tuhan keliwatan. Sholat mangkat ngisuk nek duhur ya ora apa-apa. Oke setengah rolas lah bisa tenden nang masjid ya Mbak Goyel. Ya, nyong ngisuk tenden nang masjid ya Pak Kiai. Ya, temenanan tuh di masjid. Alhamdulillah Mbak Goyel ikut jadi jamaah, jadi makmum. Pokoknya Pak Kiai Mansur jadi imam, Mbak Goyel jadi makmum. Setelah begitu Pak Kiai Mansur bilang, wis sholatnya Mbak Goyel, sing penting rubuh gedang, sing penting melu. Betul tuh. Pak Kiai ngangkat betul ihram, Mbak Goyel ikut Allahu Akbar. Mbak Goyel ikut tak betul ihram, Allahu Akbar. Rubuh Allahu Akbar. Rubuh gedang. Sambil rubuh Allahu Akbar, rubuh gedang. Ya Allah, dimana kita rubuh gedang. Ternyata Mbak Goyel salah paham. Dikiranya doa sholat rubuh gedang. Padahal artinya rubuh gedang, yang penting ikut dulu. Imamnya ruku ya ruku, imamnya takbiratul ihram ya ikut. Tapi kan Mbak Goyelnya sabar, Pak Kiainya pinter. Yang penting ikut dulu lah, nggak apa-apa. Akhirnya Mbak Goyel lama-kelamaan belajar, dia mau belajar ngaji, mau belajar sholat, alhamdulillah malah tambah-tambah gone makmur, gone ibadah. Sehingga akhirnya Mbak Goyel langsung jual sawah buat berangkat haji. Pulang haji
namanya jadi ganti Muhammad Sugoyel. Tapi ahli jamaah, sholatnya nggak pernah ketinggalan, persis kayak ceritanya Pak Lurah Bumi Makmur nih. Mending mantan preman ketimbang mantan kiai. Pak Lurah nggak apa-apa Pak Lurah, justru biasanya kalau mantan preman tuh kalau ngasih malah nggak hitungan. Kalau sodako senengnya brak-bruk anu biasa pegang kartu soalnya. Jadi kalau mantan preman kok tobat betulan, Masya Allah, imannya luar biasa, ahli ibadah. Pak Lurah jangan tersinggung ya Pak Lurah, jangan lihat-lihatnya sekeong-keong. Orang kalau sudah hatinya lembut, Allah pun gampang kasih hidayah. Tapi kalau orang sudah nggak mau menerima kritik, saran, masukan dari orang lain, walaupun pinter ibadah, ahli ibadah, tapi kalau dikritik dia nggak mau, malah justru itulah yang disebut hati yang keras, hatinya tertutup dari hidayah. Maka kalau menerima kritik, saran, masuk di dalam hati, itu orang-orang yang selalu dituntun oleh Gusti Allah. Amin Allahumma. Penduduk neraka jahanam orang punya hati, tapi hatinya nggak mau menghayati ayat-ayatnya Gusti Allah. Yang kedua kata Allah, orang yang termasuk penduduk neraka jahanam, walahum a'yunul la yubsiruna biha, punya mata bisa melihat tapi nggak mau melihat tanda-tanda kekuasaannya Gusti. Yang gak ikut tuku tanah deweknya atine owah, gak ngebangun deweknya bingung kelabakan, tanggane tuku motor deweknya lambene jontor, tanggane tuku kulkas tuku emas deweknya atine panas. Apal banget sih ibu, itu punya mata bisa melihat tapi nggak mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Saya mau tanya dulu nih Bu, Assalamualaikum. Di dunia ini ada barang yang baik, ada yang buruk. Ibu kalau disuruh milih, milih yang baik atau yang buruk? Yang bagus apa yang jelek? Betul. Lebih senang yang bagus. Lebih senang yang bagus. Kita buktiin. Tetangga jenengan beli motor baru, bagus nggak? Baik nggak? Jenengan senang nggak? Ah tuh, senang barang bagus. Lama-lama nanti ketularan bagusnya. Tetangga jenengan anaknya ranking siji di pesantren, bocah pinter sekolah berprestasi, saya apa enggak? Saya apa enggak? Jenengan seneng enggak? Nah tuh, suka barang seneng, suka barang seneng, suka barang yang saya, nanti lama-lama ketularan sayanya. Tetangga jenengan berangkat ngaji, gelangnya banyak, bajunya baru, gelangnya pating kerimping, bagus enggak? Jenengan seneng apa enggak? Lah kok senyumnya mencurigakan ya? Ah nih. Terkadang kita bisa melihat tapi nggak mau melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Tetangga beli tanah deke, tane bau deke, bingung tane tuku motor deke lah dari jontor, tangan itu kulkas tuku mas dari katanya panas. Mangkat ngaji muslimat kan kelutik-kelutik sama sebelah. Yuk, dalam sebelah. Mangkat ngaji gelang senangan tinggal kafe ya ini ya. Dalam sikile ya Allah, nanti sikile beti gelangi ya yuk ya. Yang diajak ngomong nyambung dong. Biasalah orang kaya baru mah begitu. Yang belakang lebih seru. Aku tadi kalau kerongong isi buat tangan pengaruh gelakan untuk mas asli. Punya mata tapi nggak mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Tangan itu tanah deke, tangan itu deke bingung, tangan itu motor, deke lade jontor, tangan itu kulkas, tuku mas, dewek kacini panas, tangan itu truk, dewek setruk, tangan itu parabola, deke tuku paramek, tangan itu makan haji, akhirnya dewek mah mumut mati. Karena mumut dirujuk di rumah sakit, akhirnya mau mondok. Lama-lama jarak. Bukan saya yang ngomong ya. Nih ibu-ibu nih di depan nih. Ya Allah. Punya mata
tapi nggak mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Karena ayatnya Allah ada yang tersirat, ada yang tersurat. Yang tersirat adalah dalam Al-Quran, yang tersirat ini adalah alam lingkungan sekitar kita. Maka punya mata tapi nggak mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah, itu ciri-ciri penduduk neraka jahanam. Yang ketiga, penduduk neraka jahanam, walahum azanul la yasma'una biha, punya telinga tapi nggak mau mendengarkan ayat-ayatnya Gusti. Dengar tapi pura-pura nggak dengar. Cara Cilacap nyebutnya budeg. Budeg cara sini apa? Kopokan. Kopokan. Betul nih, di Palembang ada bahasa kopokan. Siapa orang-orang yang kupingin kopokan? Sebelah ada hajatan tapi gak mau kondangan, padahal dia di rumah nyantai gak ada uzur, tapi gak mau kondangan, di kuping kopokan. Tetangga sakit gak mau jenguk, kuping kopokan. Ada pengajian dekat gak mau ikut, kuping kopokan. Rumah dan orang gelem sembayang, kuping kopokan. Makanya toa ampli di masjid kita udah dari sejak dulu ada, Pak. Dari zamannya Sunan Kalijaga saja ada kentrong sama beduk. Entah di Palembang ada kentrong sama beduk apa enggak? Ada di sini. Kentrong sama beduk di masjid kita itu bagian dari seni. Zamannya Nabi enggak ada kentrong sama beduk. Kentrong beduk itu ciptanya Sunan Kalijogo. Karena dulu ketika Sunan Kalijogo membawa Islam di tanah Jawa khususnya, dalam menarik masyarakat supaya mau masuk Islam, mereka diajak nari dulu, wayangan dulu, sampai-sampai ada tarian lengger. Supaya apa? Menarik orang, supaya mereka kepingin apa sih Islam itu. Udah tahu lengger, tarian lengger, tinggal dilanggar. Nah, apa itu langgar? Surau. Apa itu surau? Musola. Kan udah pada tahu lengger, tinggal dilanggar. Nah, bayi pun dilenggeri udah dari sejak kandungan. Apa itu di Jawa dilenggeri? Ketika anak bayi di dalam kandungan sudah dibaca ayat suci Al-Quran, bacain sholawat, sampai lahirnya kuping kanan diadani, kuping kiri dihormati. Maka ini dalam rangka lagi ngelenggeri si jaban bayi. Karena sudah dilenggeri, kantun dilanggarna, kita ajak ke musola, kita ajak ke masjid. Ketika si anak ini udah bisa mikir, makanya bayi kalau udah lahir tali pusernya terus diikat di bundel. Nah, di bundel inilah persis yang namanya beluluk. What is a beluluk? Beluluk itu adeknya cengkir. Tahu cengkir itu? Cengkir niku adine degan. Degan kewer-kewer mana? Degan kemeruk, degan kemelangrang. Menangna banget degan warung. Beluluk itu gambarannya tali pusar bayi yang diikat, Pak. Makanya bayi kalau lahir tali pusarnya diikat disebut bodong. Bodong itu artinya masih bodoh. Makanya disebutlah beluluk karena mirip dengan bundelannya beluluk. Kalau udah sekakannya beluluk namanya cengkir. Anak ketika usia 5 tahun ke atas disebut cengkir. Lagi kencang belinikir, lagi kepingin apa aja tahu. Makanya kalau sudah cengkir dari dilanggarna. Karena sudah bisa mikir, maka lengger sama langgar disit lengger. Karena bayi di dalam kandungan sudah dibacakan sholawat, dibacakan Al-Quran, itu dijawab disebut dilenggeri, maka dilanggarna. Maka ketika nanti anak kita sudah paham, di masjid kita ada kentong dan beduk, itu bagian dari seni. Dulu belum ada wireless, belum ada listrik, belum ada toa, belum ada ampli, belum ada mic, apalagi mic station, belum ada, Bu. Diciptakan kentong dan beduk supaya sekali tabuh satu kampung bumi makmur. Dengar semua, itu maksud Sunan Kalijaga. Tapi Anda jangan salah paham. Yang manggil orang sholat bukan kentong beduknya. Yang manggil orang sholat tetap azan dan iqomah. Kentong dan beduk hanya sebagai perantara supaya lagi di pas
pasar pulang dulu, yang lagi di sawah pulang dulu, yang lagi dodo sawit pada balik disit, mandinya saja lama, jalannya saja proses, ditabuh kentong dan beduk ada maksudnya. Tong 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 tong. Maksudnya para sederek suraunya masih kotong 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 kotong. Masjidnya masih kosong. Jenengan diaturi supaya persiapan dulu biar nggak kaget. Belum masuk waktu sholat tapi persiapan dulu. Kalau kentongnya ditabuh, tinggal beduknya ikut ditabuh mak. Maksudnya para sederek masjidnya masih sedang masjidnya masih sedang. Ayo pada ke masjid dulu persiapan. Kentong beduknya didabuh, tinggal adzan sudah masuk waktu sholat. Nah ini baru manggil orang sholat betulan. Dipanggil masih belum pada datang, ditinggal puji-pujian. Cuma sekarang tadi kota tadi desa sama masjidnya mewah, maghrib masih petengan. Barang anak sing adzan bocah cilik belum sunat. Kasihan bu. Juga kaget bisa suaranya mirip begitu. Bareng untuk bocah cilik singadan. Waya subuh singadan bakal. Suaranya ampun, giginya tinggal 2. Adan sambil nelangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih becik ketimbang 12 lah kasing tangi. Barang gelam nasing tangi malah sing tangi barang. Barang ayam ada salah paham. Selalu ala Nabi Muhammad. Dengar azan gak mau sembahyang, dikuping kopokan. Penduduk neraka jahanam punya hati tapi nggak ngerasa, punya mata bisa melihat tapi nggak mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Bahkan ternyata penduduk neraka jahanam punya telinga, mampu mendengar tapi nggak mau mendengarkan ayat-ayatnya Gusti Allah. Maka kata Allah, ulaika kal an'ami bal hum adall. Itulah orang-orang yang derajatnya seperti hewan ternak, bahkan lebih asor derajatnya ketimbang hewan ternak. Na'udzubillahi. Maka kita oleh muslimat bumi makmur diajak ngaji ngatur jiwa dan dari hati yang bagus-bagus dilakoni, yang ala-ala dilereni, benenge sukti kantuk rahmat ilahi amin Allahumma. Baru aja nengok sekali, nengok baik mah udah berulang kali. Ini baru sekali Ibu Fatayat yang di depan dewek ini. Dan nengok jam karena ini dikasih waktu karena tadi bagi-bagi waktunya Ibu Wawa. Hanya di sini saja saya masih sampai hari Rabu di Palembang dan di Lampung. Jadi ngapunten sangat kita bagi-bagi waktunya. Ngapunten Pak Wakil Bupati. Saya datang pengajian tadi persis mulai jam 9:30. Ini sudah jam 11 lebih seperempat. Mohon maaf, memang kurang Bu, saya juga masih kurang. Katanya kalau ngajinya cuma sebentar amplopnya dipotong kan repot. Ini bercanda Ibu, maaf ya, suka bercanda. Nah, masalah amplopnya nggak masalah besarnya, tapi masalah pergantian waktunya. Karena memang masih dibagi-bagi waktu, jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya mohon kerjasamanya. Dibantu lagi untuk acara selanjutnya masih di Lampung, pindah ke Lampung betul ya. Nah, di Mas Suji apa ya? Lupa malah. Bablasan. Bablasan yang menggoyah.
jadi 15-an waktunya. Jadi mohon dibantu. Jadi pangapunten sangat. Ini sudah sekitar hampir 2 jam kurang seperempat kita ngaji. Jangan hanya sekedar bentar ini kerasa-kerasik mau pada kemana nih? Pengumuman dari akhirat. Siapa orang yang berangkat ngaji belum dipimpin doa gugup balik, maka bapak bojo maning. Yang kepanasan betul ibu, hanya saya minta 3 menit saja. 3 menit kita akan hikmat mengaminkan doa yang nanti akan dibimbing langsung oleh Pak Kiai. Sudah banyak guyonan kita tadi, maka kita tutup dengan kita hikmat mengaminkan doa. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Oki. Alhamdulillah berkenan hadir secara langsung. Suatu kehormatan, suatu kebanggaan bagi kami. Panjenengan kesah hadir di sini. Dan nanti juga entah ada 1 atau 2 patah kata, nanti ada sambutan dari Pak Wakil Bupati untuk menyambut Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Mesuji Raya. Jadi mohon jangan pulang dulu karena masih ada acara selanjutnya, sambutan dari Wakil Bupati dan ada beberapa pengumuman dari panitia dan tentunya pimpinan doa dari Pak Kiai. Yang kedua saya mengucapkan banyak terima kasih Forkom Pincam Kecamatan Mesuji Raya, Pak Camat, Pak dan Ramil, Pak Kapolsek yang mewakili, dan seluruh MWC Nahdlatul Ulama dan para tamu undangan, Ibu Bapak Dewan dan seluruh kepala desa yang hadir dari Kecamatan Mesuji Raya, dan khususnya keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Mesuji Raya. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita muslimatnya. Dan mudah-mudahan pengajian hari ini tidak hanya sekedar ingin melihat mumpuni, tapi mari ngaji kita jadi orang yang beruntung. Kita semua diramuan dan ditetapkan Islamnya, ditetapkan imannya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, diberikan zuriat yang salih dan salihah, keluarga yang ahlul ibadah, keluarga yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Doa akan dipimpin langsung oleh Bapak Kiai. Dari saya awal sampai akhir segala kekurangan kehilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan dan mohon didikan. Usikum wa nafsi bidaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.